mengambil hikmah di balik itu semua. Aku harus tumbuh gitu. Aku harus tumbuh dari rasa sakit aku, dari rasa hal-hal yang membuat diri aku sedih dan lain sebagainya. Jadi aku tidak boleh memendam diri aku, aduh patah nih gitu. Ya udah mendem aja gitu. Ya nggak berkembang dong. Jadi patah tuh untuk tumbuh. Patah tuh untuk dievaluasi, untuk tumbuh secara perlahan dan yakin sama takdir Allah lagi. Dan sekarang kan aku tadi udah bilang ya, aku bakalan sharing berkaitan copywriting tiga. Dari yang pertama itu berkaitan dengan desain, kedua berkaitan dengan caption, dan yang ketiga itu berkaitan dengan press release. Nah, press release ini, alhamdulillahnya aku dari kemampuan-kemampuan yang sudah aku punya itu, aku mencoba untuk masuk lagi nih ke orang-orang yang lebih um, memiliki cangkupan lebih luas lagi. Nah, di sini bersama dengan HR Kementerian Perindustrian. Jadi aku nulis nih, kalau misalkan tadi kan AIDA gitu, kalau misalkan press release itu copywriting juga, berkaitan teman-teman mempromosikan suatu perusahaan gitu, memberikan suatu brand image atau brand awareness. Jadi bisa dibilang kayak teman-teman tuh membangun image atau pandangan positif terhadap suatu perusahaan, terhadap suatu instansi, terhadap suatu komoditas. Nah, kalau misalkan press release sendiri, itu kaitannya bukan cuma sekedar AIDA, tapi berkaitan dengan 5W plus 1H. Teman-teman tahu kan ya 5W plus 1H? Coba nih teman-teman, apa aja nih 5W plus 1H? Bisa diketik dong di kolom chat, apa aja nih 5W plus 1H? Atau mungkin teman-teman mau open mic 5W plus 1H itu apa aja? Bisa banget. Kayaknya tahu nggak 5W plus 1H itu apa aja? Oke deh, aku juga. Kayaknya ketawa aja kayaknya. Bahasa Inggris kan, Kak? Iya, When, where, betul. terus, how. Apa ya, dua lagi lupa. Gak apa-apa. Setidaknya kayaknya langsung paham kalau 5W plus 1H itu adalah berkaitan di sini juga Kak Okta udah cantumin juga ada what, why, when, who, kemudian ada apa lagi nih, ada where, terus ada how. Jadi kalau misalkan press release itu wajib banget nih teman-teman. Jadi kayak kapan sih, bisa kalau press release itu kan kita intinya komersial kan. Kalau copywriting itu berkaitan dengan komersial nih, berkaitan dengan kita iklan. Kalau presale itu kita itu iklanin suatu instansi atau komoditas. Jadi harus paham apa nih, apa yang dibahas. Misal kayak aku kemarin berkaitan dengan coaching sertifikasi halal. Kemudian kayak misalnya, why, mengapa kok harus dibahas gini? Jadi cantumin, karena pemerintah Indonesia sudah mewajibkan sertifikasi halal pada tahun 2024. Nah, itu menjadi hal yang pokoknya kalau misalkan teman-teman press release, teman-teman jawab dulu 5W plus 1H ini, baru nanti bisa dikembangkan menjadi tulisan yang lebih banyak lagi. When, kapan dilakukan coaching ini gitu. Oh, ternyata coaching ini dilakukan selama 2 bulan. Nah, siapa nih yang selama ini dilakukan coaching ini? Adalah pelaku UMKM. Where, di mana? Gimana nih kegiatan ini dilakukan gitu? Oh, ternyata kegiatan ini dilakukan secara offline dan online. Offline-nya di Politeknik IPB Jakarta dan online-nya secara Zoom atau Google Meet. Jadi setelah teman-teman menjawab 5W plus 1H, how-nya itu bagaimana? Bagaimana misal, oh ternyata kegiatan coaching ini dilakukan secara berurutan. Yang pertama membekali suatu pembekalan berkaitan dengan pentingnya suatu sertifikasi halal. Kemudian berkaitan juga pembekalan berkaitan dengan pembentukan akun si halal. Kemudian lanjut lagi ke dokumen si halal. Jadi kita ceritakan di situ. Jadi poin-poin penting. Kalau misalkan teman-teman mau bikin suatu copywriting, teman-teman harus bikin kayak kerangka dulu nih, kerangka tulisan teman-teman. Poin-poin aja yang akan teman-teman jawab di dalam suatu tulisan. Dan akhirnya teman-teman bisa mengembangkan hal tersebut menjadi tulisan yang panjang. Intinya adalah inti dari apa yang ingin kalian sampaikan sudah masuk ke dalam suatu tulisan yang panjang ini nanti. Dibandingkan kalian sudah nulis panjang kayak lebar tapi poin 5W plus 1H jadi tidak dapat gitu. Oke, dia banyak banget nih teman-teman yang udah jawab. Berarti teman-teman udah paham nih ya 5W plus 1H aja. Terima kasih nih ya teman-teman yang udah jawab dan teman-teman yang masih menyimak. Oke, teman-teman, untuk materi copywriting cukup sampai di sini aja. Semoga teman-teman langsung bisa paham bahwa ada beberapa hal yang udah aku share tadi berkaitan dengan AIDA, kemudian berkaitan dengan caption, berkaitan juga dengan press release yaitu 5W plus 1H. Dan sebenarnya copywriting itu juga banyak lagi gitu, berkaitan sama buat buku, itu beda lagi. Jadi kita cuma bahas 3 ini aja. Kalau misalkan teman-teman punya, Kak, ternyata aku tuh punya keahlian juga di bidang copywriting atau terkait aku juga punya keinginan juga untuk belajar berkaitan dengan tulis,
dan punya kendala bisa banget buat sharing-sharing di sini. Oke ya guys. Oke nih, kita bakalan masuk sesi Q&A bersama abang kita. Mungkin kita bakalan panggil juga abang Vidi buat oke Kak, Dwi Okta nanti seluruh materinya bakal di-share juga kok ke grup ya teman-teman. Kita ganti dulu nama kita jadi Creative Planner biar adil ya. Oke guys, wah sudah di akhir ya. Oke Silakan, nih. ada yang mau bertanya? Teman-teman bisa langsung bertanya. Kebetulan kita berdua lagi ada di Kreasi Bakehouse, jadinya kita dalam satu frame yang sama nih teman-teman. Teman-teman bisa langsung open mic. Kebetulan langsung nih kaitannya langsung relate ya, berkaitan sama konten. Dapat roti. Langsung promosi dia guys. Jadi teman-teman nih, ayo aktif biar teman-teman juga dikasih giveaway dari Bang Vidi roti. Mau bang. Yang jauh ya. Yang dekat-dekat sini nanti kita kasih. Yang jauh gimana? Yang jauh mendekat teman-teman. Assalamualaikum Kak, mau tanya dong. Ya, Kak. Oh boleh nih kasih dia. Tentang konten creator tadi sih sebenarnya. Oke, gimana Kak Cynthia? Ada manggilnya gimana ya? Abang Vidi juga. Jangan. Sama aja. Oh iya David, gini deh. Jadi kan tadi udah dibilang tuh tentang konten creator, khususnya di TikTok ya, yang kita bahas kayak gimana konten yang harus diupload, gimana supaya menarik, biar narik interest orang terhadap apa yang kita upload segala macamnya. Cuma yang pengen tanya itu kayak kalau di Reels kan itu di Instagram sih juga berpengaruh kan ya jam untuk uploadnya. Kalau di TikTok sendiri berpengaruh juga nggak sih jam upload gitu? Atau berpengaruh tapi tidak terlalu berpengaruh atau gimana gitu? Itu aja sih. Oke, langsung jawab aja ya. Ya, jadi intinya untuk jam sebenarnya itu berpengaruh di Kak Cynthia untuk ketika kita kan tadi kan saya bilang algoritmanya itu dia akan langsung menyebarkan ke orang-orang terdekat. Nah, kita bisa menilai diri kita jam berapa saja kita akan aktif buat lihat konten TikTok. Nah, kebanyakan orang aktif itu pada jam-jam makan siang ya, pada jam siang, kemudian juga jam-jam malam ketika mereka sudah pulang kerja, kemudian rebahan dan cek TikTok, scroll sosial media. Nah, jadi untuk teman-teman nanti ketika ingin upload sebuah konten video, sebenarnya ini berlaku di sosial media manapun saja, nggak hanya TikTok ataupun Instagram, ya. Jadi kita bisa upload yang pertama itu di pagi hari. Catat ya teman-teman, di pagi hari itu adalah jam 7 sampai jam 8. Oke, jam 7 sampai jam 8. Karena trafficnya itu kebanyakan jam segitu orang aktif gitu. Kemudian yang lebih aktif lagi adalah di siang hari. Oke, di siang hari itu sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, jadi uploadlah konten teman-teman di pagi hari dan di siang hari. Dan terakhir adalah di malam hari, yaitu pada jam 6 sampai jam 7 malam. Nah, itu trafficnya sangat tinggi sekali ya secara global. Banyak pengguna sosial media aktif di jam-jam berikut. Tapi nanti itu tergantung lagi di sosial media kita masing-masing. Karena kita bisa ngecek nih di apa namanya di insight ya, di insight kita itu kita lihat followers kita itu aktif pada jam berapa saja, di hari apa saja. Nah, itu akan terlihat nanti di sosial media teman-teman nanti di insight-nya. Jadi nanti untuk secara umum ini kayak minum obat ya sebenarnya. 3 kali sehari di pagi hari, siang hari, sampai malam hari gitu. Kayak minum obat. Jadi uploadnya itu pagi, siang, dan malam. Dan teman-teman harus coba bikin secara konsisten. Dan gimana caranya bisa konsisten? Teman-teman coba di hari pertama itu bikin sebanyak-banyaknya konten. Jadi jangan upload dulu. Kalau saya sih dulu gitu caranya. Daripada saya besok
bikin konten, kemudian upload hari ini, terus besok mikir lagi nih bikin konten apa lagi ya, terus lama lagi waktunya. Mendingan teman-teman luangkan waktu 1 hari penuh untuk bikin konten sebanyak-banyaknya. Nanti tinggal ketika besoknya itu tinggal upload saja di jam-jam yang saya bilang tadi, di pagi hari, kemudian besoknya lagi upload lagi 3, pagi, siang, malam, besok lagi pagi, siang, malam. Jadi kita sudah punya stok video gitu. Nah itu salah satu tips buat teman-teman nanti ketika bikin konten. Gitu. Oke Kak Cynthia, mungkin cukup. Oke. Ada lagi? Iya ini ada lagi kelupaan. Misalnya kan Kakak juga sebenarnya udah lama buat TikTok. Enggak lama juga sih, cukup lama, beberapa bulan ke belakang. Cuma masalahnya belum aktif. Jadi followers juga masih bisa dihitung jari. Sebenarnya kan katanya algoritmanya itu dari dari followers kita juga ya. Sementara kan Kakak juga baru buat TikTok dan followersnya dikit. Nah itu gimana? Haruskah kita follow dulu sebanyak orang di TikTok baru algoritmanya bagus atau gimana tuh? Bukan, itu mungkin cara-cara Instagram lama dulu ya kayaknya. Jadi kalau biar di follow orang, kita follow dulu banyak-banyak gitu. Beda sama di TikTok. Kalau TikTok semakin banyak kita follow ya berarti semakin kurang performanya. Jadi tadi ada salah satu indikator yang saya bilang tadi, salah satunya adalah semakin apa ya, video kita itu nggak tahu kapan akan viral. Karena dia akan mengikuti niche tadi. Jadi misal Kak Cynthia fokusnya di konten apa dulu nih? Contohnya? Kayak ilustrasi aja sih. Jadi ilustrasi plus motivasi kayak gitu. Oh gitu. Nah kalau misalnya di motivasi ya fokusnya, nah bikinlah apa ya, akun kita itu hidup dulu. Jangan mikirin siapa viewersnya, followersnya, like-nya dikit, jangan mikirin itu dulu. Jadi bikinlah video sebanyak mungkin tentang motivasi dalam 1 bulan ya. Karena ini saya riset work-nya itu dalam 1 bulan. Kalau nggak bekerja berarti ada yang salah gitu. Mungkin salah kontennya atau salah ininya. Tapi kebanyakan coba bikin dalam 1 bulan itu setiap hari upload 3 dalam sehari, tadi pagi, siang, dan malam. Oke. Dan jangan follow-follow kayak gitu, misalnya follow orang follow dulu, jangan, tapi lebih fokus terhadap konten yang berkualitas gitu, lebih fokus satu konten itu, dan kita nggak tahu nih kapan akan viral. Nah tadi salah satunya biar lebih gampang cepat naik views-nya itu menggunakan teknik AIDA tadi, storytelling ya. Bikinlah 1-2 detik pertama video teman-teman itu bikin orang menarik gitu. AIDA attention, menarik attention. Nah, tekniknya adalah dengan cut gitu. Jadi misalnya 1-2 detik pertama itu di-cut terus ganti scene lain. 1-2 detik lagi ganti scene lain gitu. Jadi orang secara ini menontonnya lebih lebih menarik dan akhirnya ngelihat sampai habis gitu. Itu salah satu teknik sih sebenarnya. Oke, jadi lebih banyak fokus di konten dulu, jangan pikirin tentang followers dan viewers. Gitu. Gitu Kak Cynthia. Oke. Jadi nanti pakai jenis 4 tadi ya, 4 tadi. Pertama tentang Zero Point Hero ya, temanya terserah mau apa tadi, mau bisnis, mau ini, jadi kan tinggal diarahkan saja. Gitu. Next ada lagi pertanyaan? Oke, gimana nih Kak Siti ya? Udah jelas atau mungkin Kak Siti mau tanya lagi boleh banget. Nah, mungkin teman-teman yang lain mau open mic buat tanya juga boleh, dan mungkin juga lewat chat juga bisa nih teman-teman, karena kebetulan kita ini hari terakhir pembekalan materi ya Bang. Setelah itu kan kita bakalan kasih teman-teman buat tugas-tugas yang pastinya tugas-tugas ini juga untuk melatih konsistensi kalian, untuk menghidupkan juga sosial media teman-teman juga di sini gitu. Sebenarnya ada lagi sih Kak yang mau ditanyain. Silakan sebanyak-banyaknya. Mumpung masih ada waktu. Ntar malah maruk pertanyaan. Oke, siap. Itu sih kan tadi katanya kan juga pakai tagar-tagar gitu kan. Itu kita tahunya tagar itu lagi viral atau segala macamnya dari mana ya gitu? Oh, ya dari searching itu, jadi di TikTok itu
ada kolom searching di sana. Nanti dia akan merekomendasikan menggunakan hashtag. Ataupun juga bisa ketika teman-teman menulis caption. Jadi ketika kita lagi contohnya upload konten satu, nah nanti di describe konten itu kan ada tulisan hashtag. Ini bisa nanti teman-teman lihat. Bisa ya? Atau kita, Di screenshot terus kirim ke. sebentar, coba saya ini dulu. Ini kalau materi teknis ini lebih ke workshop enaknya. Sebentar. Karena butuh waktu panjang. Coba saya share screen dulu. Recording in progress. Oke. Bentar. Share screen ya. Saya share screen dulu teman-teman. Muncul nggak? Oke. Bisa kelihatan ya, ini contoh. Misal saya upload TikTok. Nah, di sini kan nanti ada yang namanya menulis caption di sini ya. Ya kelihatan ya. Nah, di sini ada tulisan hashtag. Klik tulisan hashtagnya. Nah, dia akan merekomendasikan. Nah, salah satu hashtag yang lagi trending itu ada nih kayak ini. Maku best gift yang ada tanda rekomendasi jempol. Nggak klik pakai itu. Dan hashtag lagi dicari berarti yang lagi viral nih satu ini, Maku best gift love. Itu satu. Kemudian yang kedua, pakailah hashtag tentang ini, tentang video teman-teman. Kalau tentang bisnis, bikin tentang bisnis. Yang kedua, mungkin boleh nama teman-teman. Nah, pakai terus apa lagi? Minimal sih 3-4 sih kalau bisa. Hashtagnya jangan terlalu banyak. Karena bakal kurang ini dia performa. Jadi 3-4 saja. Yang pertama, hashtag yang lagi trending. Yang kedua, hashtag tentang niche teman-teman, tentang apa videonya. Ketiga, tentang nama teman-teman. Dan yang terakhir adalah lebih spesifik. Misal, contoh yang lebih spesifik itu apa? Nah, kalau bisnis itu tentang marketing mungkin. Nah, mungkin tentang marketing. Udah, silakan tinggal upload. Nah, gimana cara cek sound yang lagi trending ya? Nah, di sini ketika sebelum upload kan kita nge-add sound. Nah, di sini ada namanya sound yang lagi trending. Nah, ini kan bukan. Ntar kita cek dulu yang videonya, ini kan cuma gambar. Kita cek dulu. Kita cari. Nah, di sini ada yang namanya macam-macam ya, musik. Teman-teman bisa cek yang lagu lagi viral. Nah, ini mungkin kan sound yang For You. Nah, bentar, yang viral sound siap. Mungkin ini nggak bisa digabung kali ya. Nah, saya cancel dulu. Cek viral. Dia ada di sini FYP For You. Nah, nanti sebenarnya dia di akun kita itu beda-beda ininya, fiturnya. Beda-beda. Oke, jadi nanti di situ, nah ini sound-sound yang lagi direkomendasikan teman-teman. Atau kalau misalnya ada sound yang lagi viral, tinggal di searching saja. Tinggal di searching saja, biasanya ada di sini namanya viral. Mungkin kali ini nggak kelihatan, nggak ada yang tulisan viral. Biasanya ada gitu. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan sound dan hashtag yang lagi viral gitu. Dan yang terakhir adalah caption tadi ya. Caption adalah bikin
caption yang kalau sekarang ini yang lagi tren ada caption episode. Jadi misal episode 1. Episode 1 terus bikin yang ini dan baru bikin captionnya misal kreasi planner. Ini tergantung ini ya tren ya. Kalau tren sekarang captionnya seperti ini rata-rata template-nya gitu. Oke, terus juga gunakan teknik AIDA. Misalnya teknik AIDA itu ada juga teknik hook ya, memancing orang. Bisa mancing orang. Bisa kita lagi membagikan konten tentang tips gitu. Ada 3 tips teman-teman supaya buat sukses. Nah, kita bikin captionnya adalah tips terakhir paling penting. Nah, otomatis orang akan nonton sampai habis. Mereka akan nunggu tips yang paling terakhir gitu. Nah, bisa teman-teman bikin caption seperti itu, kemudian upload. Jadi banyak teknik sebenarnya. Kalau dijabarin satu-satu pasti bakalan banyak sekali. Gitu. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja nanti tadi saya kirim salah satu konten saya mungkin ditiru saja template-nya mungkin dari caption-nya, dari hashtag-nya, dan juga dari kontennya gitu. Oke, cukup. Oke nih, jelas banget ya teman-teman udah bang keluar. subscribe juga. Oke, kita tutup dulu. Nah. Oke, siap nih. Ya jelas nih ya Kak. Ya. Alhamdulillah jelas. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama Kak Cynthia. Oke, nih dari tadi ada raise hand dari Kak Dewi. Mungkin Kak Dewi bisa open mic buat kasih pertanyaannya atau mungkin di kolom chat juga Kak. Ya, mau langsung open mic aja ya tanyanya biar lebih nyampe pertanyaan. Ini mau nanya sama Bang Sofyan tentang konten ya Bang. Kebetulan kemarin kan waktu Pak Deddy Padang itu disarankan juga kan bikin konten lewat TikTok. Itu juga Dewi udah mikir juga untuk bikin konten tentang edukasi. Kan kebetulan lagi kuliah, jadi mau membagikan ilmu-ilmu yang didapat di kuliahan gitu kan. Itu baiknya untuk bikin konten untuk edukasi ini yang videonya itu panjang atau pendek ya Bang? Bagusnya. Oke, kita langsung jawab saja. Jadi tadi ada teman-teman kalau perhatikan di awal tadi itu salah satunya adalah menonton sampai habis. Itu poinnya sangat besar dari watch gitu. Nah, coba kita nilai lagi, kita flashback lagi ke diri kita. Apakah kita lebih banyak nonton sampai habis itu adalah video-video yang durasi panjang atau yang pendek? Jadi kebanyakan kita ini nonton durasi yang lebih pendek karena pengen cepat-cepat apa sih intinya gitu. Jadi pengen tahu cepat. Jadi lebih baik bikinlah konten-konten dengan durasi pendek. Maksimal 15 detik. Itu saran dari saya. Karena rata-rata konten yang 15 detik, 10 sampai 15 detik ya itu lebih lebih cepat untuk views-nya naik gitu. Karena kalau dibandingkan 1 menit ya sampai 1 menit, 2 menit atau 3 menit itu akan bikin orang bosen satu dan juga lama nunggunya kecuali itu tentang drama orang bakal pengen nonton lama-lama gitu kan. Tapi kalau misalnya tentang konten edukasi bikinlah sesingkat-singkat mungkin intinya aja gitu intinya aja atau Dewi bisa mengemas dengan bentuk storytelling atau sebuah drama atau sebuah cerita. Nah itu mungkin bisa maksimal 1 menit saja jangan sampai 3 menit. Nanti kalau mau bikin 3 menit bikinlah part 2. Nah itu tipsnya. Jadi bikin 1 menit part 1, 1 menit part 2, 1 menit part 3. Jadi maksimal 1 menit dan kalau pengen lebih baik itu durasinya 15 detik. Gimana cara bikin konten 15 detik? Gitu, Dewi ya. Ya Bang, kasih mau nanya juga dong sama Kak Kartika. Oke nih. Itu bikin pamflet sama videonya itu pakai aplikasi apa ya Kak? Kalau aku pakai aplikasi-aplikasi yang mudah aja buat di handphone itu pakai kalau misalkan buat desainnya itu pakai Canva. Jadi teman-teman bisa amati, tiru, dan modifikasi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tinggal klik aja di Canva itu, misal teman-teman mau bikin apa nih ukuran cerita Instagram top feed, kemudian ada ukuran cerita feed Instagram, ada story Instagram, terus misalkan presentasi itu juga ada semua di Canva. Jadi teman-teman ketika teman-teman pakai Canva itu mudah banget toolsnya, benar-benar mudah banget. Jadi teman-teman bisa coba langsung implementasikan kotak-katik Canva gitu. Dan teman-teman bisa langsung pakai template-nya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa mau lebih
berkreasi gitu di dalam template itu bisa teman-teman coba pakai template-nya, tapi teman-teman rubah, mainin warnanya, mainin elemennya, mainin teksnya gitu. Jadi bisa di situ. Kemudian kalau misalkan untuk editing itu kalau misalkan di handphone bisa pakai CapCut gitu. Kalau CapCut ya. VN juga bisa gitu. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang emang mudah buat dipakai di handphone sendiri sih Kak. Ya Kak, terima kasih. Makasih Bang. Sama-sama Dewi. Sama. Oke guys, ada lagi yang ingin bertanya? Kita ada waktu 10 menit lagi sebelum kita tutup. Silakan teman-teman. Nanti ada tugas loh ya. Nanti ada tugas dan teman-teman harapannya kita bareng-bareng ya menghargai kita ya, menghargai kita buat bikin program ini ya dengan cara ikut tugas-tugasnya. Karena ini tugasnya sebenarnya buat teman-teman semua, portofolio teman-teman semua sebenarnya ini. Jadi nggak ada hal apapun ya, tinggal ini sebagai apa ya, buat triggernya teman-teman biar supaya semangat. Bahkan kita kasih penyemangat juga ya dalam bentuk reward gitu. Jarang-jarang gitu orang konten-konten sendiri kok malah kita kasih reward gitu. Tapi kita di sini ya niatnya pengen teman-teman mau maju bersama-sama dan ayo kita bareng-bareng gitu. Jadi bagian dari Creative Planner dan yang mudah-mudahan teman-teman bisa sukses dari program ini. Oke, siap nih. Betul banget dari kata Bang Pidi tadi, teman-teman. Kalau misalkan di sini teman-teman bakal berproses bareng-bareng di sini bersama kita, sukses bersama kreasi. Teman-teman akan membentuk pribadi teman-teman menjadi lebih konsisten dalam hal membuat konten setiap harinya. Dan teman-teman juga bisa, walaupun ini sesi terakhir, tapi teman-teman kita pasti bakalan selalu sesi ngobrol bareng di WhatsApp group. Jadi teman-teman Kita jangan akan selalu pantau ya. Iya, kita selalu pantau di WhatsApp group. Kita kalau misalnya teman-teman WhatsApp, Kak, aku ada kendala nih di sini. Kalau teman-teman bisa sampaikan langsung di grup atau mungkin misalkan teman-teman malu di grup, teman-teman bisa personal chat ke kita gitu buat kendala-kendala teman. Jadi di sini benar-benar kita mau apa ya, benar-benar ngerasa kita benar-benar sama-sama mau berjuang bareng sama teman-teman. Kita udah mengenal teman sebagai keluarga. Dan semoga teman-teman juga selalu semangat nih selama 1 bulan ke depan ya, Bang. Yes, betul sekali. Karena kalau misalkan mau sukses sih harus berani capek, harus berani juga buat konsisten ya teman-teman. Karena nanti ya di akhir program mungkin kita undang guest star ya, mungkin Iya. tamu buat teman-teman lebih apa ya, ya kita menghadirkan tamu inilah spesial buat teman-teman nanti kita adakan di area apa di pertemuan terakhir, termasuk juga akan kita umumin peserta-peserta terbaik ya sekaligus peserta terbaik, kemudian peserta yang punya konten-konten kreatif dan akan di sana akan kita hadirkan seseorang dan juga kita berikan sebuah reward dan juga sertifikat. Betul banget nih, udah dapat sertifikat dari PT Kreasi Berkah Orang Tua, ada reward juga, terus dikasih materi. Nanti teman-teman kita juga ada kerjasama juga ya. Kalau teman-teman ingin ingin terus lanjut dan nggak hanya selesai di program ini, tapi pengen terus bergabung dengan tim kita, nanti kita bisa jadi satu tim. Dan untuk persiapan pembukaan Creative Planner batch kedua gitu. Tapi di awal tahun nanti saya rencananya. Karena saya harapannya teman-teman jebolan atau lulusan dari Creative Planner batch pertama ini bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada teman-teman nanti yang di batch 2. Dan teman-teman juga akan kita kasih peluang buat ya mencari inilah reward-reward yang lainnya nanti ketika kita jadi satu tim yang lebih intens lagi ke depannya gitu. Sayang banget kalau misalkan teman-teman melewati kesempatan ini, bahwa ada peluang besar banget di Creative Planner, teman-teman diwadahi, teman-teman diberikan bimbingan, teman-teman ini juga buat diri teman-teman juga, karena nggak mungkin sia-sia gitu. Apapun yang kita pelajari pasti semuanya itu akan berguna buat diri kita sendiri. Oke nih, mungkin teman-teman ada yang lagi yang mau mengungkapkan perasaan aja atau mungkin mau tanya di sini juga boleh banget karena kita pertemuan terakhir untuk materi. Kayaknya senyum-senyum kayaknya aja. Dalam konten aja deh. Suruh ungkapin ininya ya. Iya, maksudnya perasaan selama di Kreasi. Soalnya malu-malu semua loh. Nggak ada yang muncul. Ya. Paling Indah. TikTok. Ya.
Nanti kita yang malu-malu ini kita suruh bikin konten aja kali ya. Konten. Konten. Oke. Oke. Ya gitu, maksudnya itu mengungkapkan perasaan teman-teman selama dilatih gitu, selama Ya, memberikan materi siap. gitu ya. Ini dari Kak Dwi Okta, semoga bisa lanjut gak sampai sini. Aku butuh banget kisah inspiratifnya. Oke, Ah, siap. insya Ini Allah. apa nih? Di atas tuh. Ini dari Kak Rere. Tetap harus berkaitan ya, teman. Teman malah nyariin yang lebih viral kemarin tentang kolesterol. Padahal gak ada hubungannya sama pijat bayi. Jadi ada hubungannya kayak pijat bayi tidak boleh dilakukan secara keras dan Iya. KDRT. Iya. Oke. Nah ini teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan nih Kalau teman-teman. kita ini ya, langsung ke kesimpulan dan mungkin penugasannya mungkin bisa disampaikan secara langsung atau gimana di grup? Di grup aja. Jadi nanti malam ini kita bakalan sharing langsung 4 materi dari yang udah kita sampaikan. Teman-teman bisa pelajarin dulu nih dalam beberapa hari ini. Nanti kita akan sampaikan urutan tugasnya apa aja. Jadi teman-teman itu gak bakalan sejam lah ya bikin kayak gitu, bikin tugasnya. Orang satu kali ya Sebenarnya itu nggak tugasnya ya itu ya apa namanya ya apa yang kita ajarin kemarin ini iya benar. apakah masuk nggak dalam pikiran teman-teman, apakah sesuai gitu. Jadi kita kasihlah sebuah tugas ya sesuai dengan materi gitu. Itu betul banget. Dan ini kita cuma mau lihat kayak teman-teman apakah konsisten gitu menjaga 30 itu satu. harinya gitu. Apakah ada Konsisten. yang bolong nih selama 30 harinya gitu. Jadi kita bakal lihat terus, mantau terus di Google Form apakah teman-teman sudah mengumpulkan tugas atau belum gitu. Jadi setiap harinya itu berkaitan juga dalam hal kita spill mungkin beberapa tugasnya itu. Boleh, boleh. Jadi tugasnya itu teman-teman pastinya akan membuat konten berkaitan dengan memahami diri teman-teman terlebih dahulu. Setelah itu mulai teman-teman sudah memahami diri teman-teman, teman-teman mulai merancang mimpi. Selanjutnya setelah merancang mimpi teman-teman, kita dari yang itu dulu Ya, deh. itu kebanyakan. Jadi itu dulu deh. Ya, Nanti kita bakalan kasih per setiap hari. ya. Setiap hari tergantung Bang Vidi nih. Karena Bang Vidi kan yang lebih paham ya. Ya, supaya algoritmanya jalan terus, makanya kita bikin setiap hari ya. Tapi saya saranin ya bikin kontennya, luangkan waktu full sehari untuk bikin konten. Di hari keduanya mungkin bisa tinggal upload saja, di hari ketiga upload, hari keempat upload. Jadi lebih mudah gitu. Itu sih. Jadi benar satu hari itu langsung bikin semuanya gitu. Iya, kita kasih waktu buat bikin, fokus dulu kalau bikin konten, baru di hari selanjutnya mungkin buat upload. Gitu. Nanti bareng-bareng boleh upload dengan hashtag yang sama, karena kenapa kita nanti bikin hashtag sendiri ya, karena untuk menilai teman-teman, karena kita hanya bisa lihat kontennya menggunakan hashtag nanti. Karena hashtag itu adalah seperti pengkategorian. Nanti teman-teman menggunakan hashtag kreasi planner, dari sanalah kita bisa melihat konten teman-teman apakah kontennya views-nya naik atau turun atau ada yang kurang-kurang, dan kita bisa lihatnya dari hashtag tersebut. Oke. Cukup. Teman-teman, cukup atau masih ada yang mau Kak, mau ngasih tahu dong. Hah? Kenapa Kak? Ya. Itu mau ngasih tahu kita absennya nggak ada. Oh iya. Itu enggak, karena satu frame nih, jadi nggak ada yang absen. Sorry. Betul deh. Astagfirullahaladzim, maaf guys. Nah, satu frame Iya, Dari awal. dari ya. Wah, makasih Kak Indah sangat jeli Luar ya. biasa emang ya. Luar biasa. Ini ada 18 orang berarti ya. Oke. Kita Boleh screenshot dulu aja. screenshot dulu nih teman-teman. Jadi Oke. teman-teman bisa langsung buat chat aku secara pribadi. Karena kita kan bisa lihat siapa yang loyalitas di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang 18 ini bisa langsung chat aku gitu. Ini kalau misalkan teman-teman malam ini belum dibalas, berarti aku lagi perjalanan pulang ya. Rumah dekat kok. Ya. Oke, kalau gitu kita sesi foto bersama, boleh di on cam. Teman-teman buat on cam bareng-bareng. Screenshot siapa saja yang hadir sampai akhir pertemuan.
Yang Dan, loyalitas ya guys. sesuai dengan nah, Yang cantik-cantik, yang bang. iya. Ada ganteng-ganteng. Jadi waktu Nah, ini Kak Lia nih dari tadi. Kalia. Baru Kalia, Bang Vidi udah kangen sama iya, Kalia. ditungguin. Udah ditungguin. Kalian ini salah satu ini ya yang paling aktif ya kita lihat. Jangan lupa Kontennya juga buat aktif, komennya aktif, luar biasa. Kali emang Jangan best. mau kalah. Kali aja semangat teman-teman. Ayo teman-teman yang lain semangat gitu. Oke, kita foto bersama. Silakan ambil Oke, posisi. di posisi. Wah, ada Fania. Hai Fania. Baru lihat wajah-wajahnya. Oke. Silakan. Hitung Kak Kartika. Saya foto pakai ini aja. Oke. Video. Foto. Oke. Oke nih teman-teman kita Nah, oke, 1, 2, 3. Oke deh. Kamu nggak kemunduran abang? Dah. Oke. Ini lagi 1, 2. Oh. Oke, gayanya formal banget sih teman-teman. Ya bebas. Gaya bebas. Oke deh, 1, 2. Coba gantiin Nice. handphonenya. Udah nggak apa-apa. Udah. Oke nih, terima kasih buat teman-temannya udah meluangkan waktunya sampai Thank you, saat guys. ini. Terima kasih, semoga apa yang udah kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat sampai akhir karena teman-teman tahu rewardnya apa, dan kita di sini benar-benar mau bangun relasi sama teman-teman dan menganggap teman sebagai keluarga. Jadi teman-teman selalu semangat. Kita belum yel Ya, gimana? Video. Ya, jargon. Wah, ini chef kita menyediakan kue. Mantap, Jadi, thank you chef. oke nih teman-teman, kita jargon dulu ya. Kalau misalkan aku sebut nanti kreasipreneur, teman-teman jawab sukses bersama kreasi. Oke nih teman-teman, siap ya. On mic dulu nih teman-teman. Jadi suaranya akan terdengar bahwa teman-temannya sekarang udah 19 nih teman-teman. 19 ini adalah teman-teman yang benar-benar benar-benar loyalitas terhadap kreasipreneur, dan kita berharap teman-teman kita semua di sini bisa menjadi keluarga. Oke nih 1, 2, 3. Kreasipreneur sukses bersama kreasi. Kayaknya sekali lagi deh bang. Sekali lagi. Oke, kita Jadi videonya ya. Oke, sekali lagi silakan. Oke teman-teman, sekali lagi ya teman-teman, kita harus semangat lagi karena ini benar pertemuan terakhir buat pembekalan materi. Jadi keluarin semua energi positif dan semangat teman-teman bahwa teman-teman bisa bertahan sampai akhir. Teman-teman bakalan bisa bertemu dengan gestar kita ya bang. Oke teman-teman, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kreasipreneur sukses bersama kreasi. Oke, aplaus buat kita semua teman-teman. Thank you guys. Selamat malam. Jangan lupa buat video chat aku ya. Oke. See you di grup, kita bincang-bincang ya. Oke, dadah guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.